Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 59 sikap bertanya. Xiao Jun benar, tetapi ada pengecualian untuk semuanya. Awalnya aku tidak percaya bahwa pemuda ini memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi melihat itu berarti percaya, orang harus diyakinkan. Wei Gongsun berkata dengan emosi, adegan di mana Lin Yu merawat ayah mertuanya dan kekasihnya ke dokter terlihat jelas, dan itu masih mengejutkan jika dilihat kembali. Ya, Lao Lei, adik laki-laki ini tidak hanya hebat dalam keterampilan medis, tetapi juga memiliki karakter yang sangat baik. Dia sangat muda dan menjanjikan, dia tidak sombong atau tidak sabar. Ini sangat jarang. Deng Jianbin juga menindaklanjuti dengan senyuman, melihat Lei Jun menanyai Lin Yu, dia agak tidak senang, jadi dia sengaja menggoda Lei Jun dengan ucapan yang tidak jelas. Meskipun saya belum melihat keterampilan medis Xiao He, saya telah mendengar Gongsun dan Jianbin mengatakan itu. Saya pikir itu tidak akan buruk, tetapi kondisi Lei Lao lebih rumit. Menurut saya, kita harus menunggu Song Lao kembali dan membicarakannya. Oke, kalau begitu lakukan seperti yang dikatakan Wali Kota Zheng, dan tunggu kesempatan untuk bicara nanti. Ketika Deng Jianbin dan Wei Gongsun melihat bahwa mereka tidak mempercayainya, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi, dan menyapa Lei Jun dan yang lainnya untuk minum. Paman Wei, di mana Suening bekerja sekarang? Apakah di Qinghai? Tanya Lei Jun dengan antusias. Wei Gongsun dan ayahnya adalah teman sekelas. Saat kedua keluarga masih tinggal di kota yang sama, Lei Jun dan Wei Suening bermain bersama dengan Xiao Lao. Mereka bisa disebut sebagai kekasih masa kecil. Kemudian di sekolah menengah, Wei Gongsun dipindahkan ke Qinghai, dan hanya ada sedikit kesempatan bagi keduanya untuk bertemu. Namun, Lei Jun selalu merindukan Wei Suening. Kali ini ia mengambil cuti panjang, bukan hanya untuk menemani kakeknya, tapi untuk bertemu dengan Wei Suening. Bukan di Qinghai, tapi di sebuah kabupaten di bawah kota Qinghai. Setelah lulus tahun lalu, saya mengatur agar dia pergi ke sana. Gadis ini memiliki temperamen yang liar, jadi dia tidak bisa berolahraga dengan baik. Wei Gongsun tertawa. Lalu kapan dia bisa kembali? Kata Lei Jun cemas. Dalam beberapa hari, ini akan menjadi ulang tahun ibunya dalam beberapa hari, dan dia akan kembali saat itu, kata Wei Gongsun sambil tersenyum. Faktanya, dia selalu memiliki kesan yang baik terhadap Lei Jun, tampan dalam penampilan, kemampuan luar biasa, dan latar belakang yang luar biasa. Dia pasti akan melambung ke langit di masa depan dan masa depannya tidak terbatas. Jika Anda menikahkan putri Anda dengannya, itu pasti pilihan yang sangat bagus. Namun, ia masih menyimpan beberapa penyesalan di dalam hatinya. Sangat disesalkan bahwa bocah lelaki bernama He Jiarong menikah begitu cepat. Meski keluarga He Jiarong jauhnya ribuan mil dari Lei Jun, Wei Gongsun tetap menganggap He Jiarong itu baik karena hanya ada He Jiarong memenuhi standar menjadi menantu di hatinya. Setelah semua orang selesai minum, kelompok itu menemani Lei Lao ke panti jompo. Karena dia sudah lama diberitahu, dekan panti jompo secara pribadi membawa orang-orang keluar untuk menyambutnya. Ketika mereka bertemu, mereka tersenyum dengan hormat dan berkata, Lei tua, kamu seperti ini. Merupakan kehormatan bagi kami untuk orang besar yang datang ke sanatorium No. 1 Qinghai kami. Sungguh hebat, orang tua. Lei tersenyum dan melambaikan tangannya. Ruangan yang diatur oleh panti jompo untuk Lei Lao secara alami adalah yang terbaik, sangat luas dan lengkap. Old Lei, aku mendengar kondisimu. Dekan hendak mengajukan pertanyaan, tetapi Lao Lei tiba-tiba batuk hebat, kulitnya memerah, dan dia muntah dahak kental dengan darah di dahinya, yang terlihat sangat serius. Ketika semua orang melihat kulit mereka tiba-tiba berubah,
mereka tampak khawatir. Cepat, ambil obatnya. Apoteker pribadi Lei Lao buru-buru memesan. Perawat di samping buru-buru mengambil kotak obat yang dibawanya, mengeluarkan botol obat kecil, mengeluarkan pil biru kecil dan menyerahkannya kepada dokter. Dokter segera membantu Lei Lao meminum obat dengan air jernih. Ini adalah obat batuk khusus yang didatangkan dari luar negeri. Seperti biasa batuk Lei Lao bisa segera dihentikan setelah meminum obat ini. Namun kali ini memakan waktu lebih dari 10 menit dan tetap tidak berhasil. Batuk yang keras membuat ekspresi Lei Lao sangat sakit, tubuhnya bergetar seperti gedung tinggi yang genting, yang bisa runtuh kapan saja. Ada apa? Lei Jun cemas, dia merobek kerah dokter, dan berkata dengan tajam, kenapa obat ini tidak bekerja? Aku tidak tahu. Dokter itu pucat, dan dia sangat takut sehingga dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Meskipun dia adalah dokter pribadi Lao Lei, penyakit Lao Lei sudah menjadi penyakit yang membandel dan belum ada obatnya. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah tetap bersama Lao Lei dan memberinya obat pada saat keadaan darurat. Tidak ada gunanya, dia juga panik. Saya akan memanggil dokter di halaman kami untuk datang. Dekan buru-buru berkata, dan setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Aku akan menelepon Lao Song dan bertanya. Wei Gongsun dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lao Song. Segera setelah Song mendengar tentang situasi Lei, dia segera meminta Wei Gongsun untuk menyerahkan telepon kepada Dokter Tuan Lei dan bertanya apakah dia sudah minum obat. Kata dokter dia sudah meminumnya. Kalau begitu kau dengarkan aku sekarang, letakkan satu tangan di titik akupuntur lungguannya dan tangan lainnya di titik akupuntur Jiao Sunnya, remas dan remas. Song tua buru-buru berkata. Bagus. Dokter berulang kali setuju bahwa meskipun dia dilahirkan dalam pengobatan barat, dia masih tahu sedikit tentang titik akupuntur. Setelah Song Lao mengingatkannya, dia segera menemukan kedua titik akupuntur ini dengan akurat, lalu menggosok dan menekannya sesuai dengan jari Song Lao. Di bawah tekanan dokter, batuk Lao Lei segera mereda, dan napasnya berangsur-angsur menjadi stabil. Melihat ini, semua orang menghela nafas panjang. Setelah batuk Lei Lao mereda, dokter memintanya untuk berbaring di tempat tidur dan istirahat. Bagaimana kabar Lao Lei? Song Lao berkata dengan cemas di sisi lain telepon. Situasinya sudah stabil, Song Lao. Wei Gongsun menjawab sambil tersenyum, kamu selalu seorang dokter jenius. Metodeku adalah mengobati gejalanya tetapi bukan akar penyebabnya. Ini hanya meredakan batuknya sementara, dan batuknya mungkin pulih dalam beberapa saat. Tampaknya kondisinya mungkin lebih serius daripada yang aku kira. Kata Song Lao dengan suara yang dalam. Ngomong-ngomong, bukankah mereka datang pada siang hari? Kenapa kamu tidak meminta Xiao He untuk datang dan menunjukkan padanya? Lalu apa? Lei Lao dan Xiao Jun tidak terlalu mempercayai Xiao He, lagi pula, dia masih terlalu muda. Wei Gongsun buru-buru bersembunyi di sudut dan berbisik. Nakal. Kapan pengobatan Tiongkok menjadi profesi yang bergantung pada usia? Hidup manusia adalah masalah hidup, jadi silakan pergi dan undang Xiao He. Lagu tua sedikit marah. Oke, aku akan memberitahu Xiao Jun. Wei Gongsun mengangguk dengan cepat. Untuk Song Lao, dia adalah rasa hormat dari hati, dan Song Lao adalah orang yang makan dengan Xie Chang Feng, dia secara alami kagum. Jadi Song Lao Yi memerintahkan, dia segera menoleh ke Lei Jun dan berkata, Xiao Jun, Song Lao karena itu, ini hanya obat untuk gejalanya, bukan akar penyebabnya. Mungkin akan segera kambuh. Ayo kita cepat dan undang adik kecil yang sudah kubilang. Lei Jun mengerutkan kening. Meskipun dia tidak yakin, dia mengangguk dan berkata dalam kompromi, oke, Paman Wei, tolong telepon dia dan telepon dia. Mendengar hal itu wajah Wei Gongsun dan Deng Jianbin sedikit berubah, dan mereka cukup malu. Nampaknya pemuda ini sudah terbiasa menginstruksikan orang di hari kerja.
Meminta bantuan, meski tidak bertanya secara langsung, setidaknya kirim mobil untuk menjemput mereka. Wei Gongsun tidak banyak bicara, dan berkata, "Oke, kalau begitu saya akan mengatur seseorang untuk menjemputnya sekarang." "Itu terlalu merepotkan, Paman Wei, biarkan dia naik taksi sendiri," kata Lei Jun ringan. "Xiao Jun, kamu tidak boleh mengatakan itu. Kita meminta orang-orang untuk membantu kita menemui dokter, agar kita dapat diperlakukan dengan sopan. Menurutku, mengirim mobil tidak pantas. Lebih baik pergi dan undang mereka." Wajah Wei Gongsun merosot dan dia menekan ponselnya. Jika Lei Jun menghormatinya di hari kerja, dia akan memalingkan wajahnya. "Ini tidak lebih dari menjadi begitu sombong di rumah saya sendiri dan di tentara. Dan sekarang saya berlari keluar untuk meminta bantuan orang lain, dan bersikap begitu meremehkan mereka benar-benar tidak sopan." Lei Jun ingin mengatakan sesuatu. Begitu dia menoleh dan menemukan bahwa wajah Wei Gongsun tidak bagus, dia mengertakkan gigi dan mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan mengundangnya secara pribadi. Aku bersamamu." Deng Jianbin buru-buru membawanya ke bawah dan mengemudikan mobilnya untuk menemaninya ke Hui Sengtang. "Kakak Ian, aku akan bermain lagi, mengapa kamu kembali dengan terburu-buru?" Di Hui Sengtang saat ini, Lin Yu menarik lengan Jiang Yan untuk mencegahnya pergi. Setelah makan barusan, Lin Yu menyeretnya dan berkata bahwa dia bosan dengan dirinya sendiri dan membiarkan dia tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Akibatnya, setelah tinggal beberapa saat, Lin Yu masih menolak untuk melepaskannya. "Apa yang kamu lakukan?" "Aku sibuk mencuci dan membersihkan." Jiang Yan membentak. Tangan Lin Yu terbuka. "Kembalilah mandi di malam hari, apa yang harus aku lakukan jika kau pergi?" kata Lin Yu sedih. "Terserah aku untuk melakukan apa yang aku suka." Jiang Yan mengabaikannya, mengikat rambutnya, mengambil tas dan berjalan keluar. Akibatnya, begitu dia tiba di pintu, Lin Yu berhenti di depannya, mengejutkannya, dengan marah meninju dada Lin Yu dengan kepalan tangan merah mudanya, dan berkata dengan aneh, "Minggir, aku harus pergi malam ini. Saat bertugas, saya tidak akan bisa menyelesaikan pencucian setelah penundaan." "Tidak apa-apa menyingkir, lalu kamu menjawab pertanyaanku siang ini. Apakah kamu lebih suka aku sekarang atau aku sebelumnya?" Lin Yu menatapnya sambil tersenyum, dan tanpa sadar menggerakkan kepalanya di depan wajahnya. Wajah Jiang Yan memerah, dan dia sedikit bersandar, lalu mendorong Lin Yu menjauh dan berlari keluar, mendengar teriakannya dari kejauhan, "Aku tidak menyukainya. Kamu adalah He Jiarong." Pada saat ini, seorang pria muda berseragam militer tiba-tiba masuk keluar pintu dan menatap Lin Yu dengan dingin. "Tidak buruk." Lin Yu terkejut, mengangguk, dan kemudian melihat Deng Jianbin di belakangnya, dan segera tersenyum, "Saudara Deng, apakah kamu sudah selesai minum?" "Ya, ini tamu terhormat dari Mingdu, Lei Jun." Deng Jianbin buru-buru memperkenalkan Lin Yu. "Oh, halo." Lin Yu tersenyum dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Lei Jun, tetapi Lei Jun tidak menggerakkan lengannya, mengerutkan kening dan berkata, "Jangan buang waktu, ayo pergi." Setelah berbicara, dia menoleh dan keluar. "Kemana kamu pergi?" Lin Yu sedikit tidak senang dengan sikapnya, tetapi itu tidak terjadi karena wajah Deng Jianbin. "Benar, Kakak He. Aku harus merepotkanmu untuk membantu kakek Lei Jun, kakek Lei. Temui kakekku." Sebelum Deng Jianbin selesai berbicara, Lei Jun dengan dingin menyela. Setelah melihat Lin Yu begitu dia memasuki pintu, dia tidak bisa dijelaskan bermusuhan, dia tidak mengerti bagaimana Lin Yu begitu muda sehingga dia bisa dihargai oleh Wei Gongsun dan Deng Jianbin. Terutama ketika Wei Gongsun menyebut Lin Yu, apresiasi di matanya tidak dapat ditambahkan. "Permisi, Tuan Lei, saya ada janji dengan pasien, saya akan datang sebentar, saya tidak bisa pergi." Lin Yu berkata dengan enteng, lalu mengabaikannya dan berbalik dan memasuki ruangan.
Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.